Alhamdulillah yang udah datang sekarang nih. Pastinya Bang Haji Mamang. Istri yang udah datang ya. Irfan apa Irwan? Irwan sama anaknya ya. Bang Bair. Oh ya, udah datang duluan ya. Mana nih? Ya, udah hadir ya. Oh sama adiknya nih. Riza ya. Alhamdulillah. Bang, siapa Bang? Namanya Bang? Amin. Sama anaknya ya? Sama anaknya. Alhamdulillah. Siapa namanya anaknya? Azam ya. Alhamdulillah. Dek siapa? Nama? Hah? Nidon. Ya. Alhamdulillah. Iya. Bang, sahabat? Hah? Aji. Saiful Bari. Jadi perwakilan dari ini nih, Jamaimunah. Alhamdulillah. Ya, Bang Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa, Bang Akmal? Sama anak-anak. Oh iya. Oh alhamdulillah. Dia. Ya. Jadi kali ini siapanya? Bang Akmal. Ini siapanya? Eva nomor 2. Eva. Yang nomor 1 kan Ria. Ini adiknya Ria. Oh. Kalau Ria tuh sekelas sama saya. Ini adiknya Eva ya. Alhamdulillah bisa datang ya. Nah ini siapa nih? Oh cucu apa anak? Cucunya Bang Haji Mamang ya. Alhamdulillah. Nah ini Mia nih sama Wahyu. Alhamdulillah bisa datang ya. Ibu siapa Bu? Neneng dari keluarga. Oh iya, dia ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ntar pada datang lagi yang lain ya. Kiai Haji Ahmad Jailani bin Karim bin Muhajir bin Jafar. Ini dia orangnya. Kita berbaca ya. Insyaallah nanti beliau juga akan menyampaikan sejarah susunan keluarganya juga. Saya pada kesempatan ini ditemani oleh ponakan yang namanya Rizky Abdul dari anaknya Ibu Salwa. Mudah-mudahan nanti beliau yang akan membawa acara ini. Saya sambil mendampingi untuk acara ini. Buat ngobrol silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur dan terang seperti saat ini. Baik, sebelum susunan acara dimulai, baiknya jika saya membacakan susunan acara di awal sampai akhir. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam-Ilahi Al-Quran, yang ketiga tahmid dan doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, 4 sambutan, 5 penjelasan silsilah keluarga, 6 saran dan usul, 7 musafahah, dan 8 penutup. Dimulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara yang kedua, pembacaan kalam-Ilahi Al-Quran.
Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Asallahu an yanfa'ana bil ayati wa dzikril hakim. Allahumma amin. Acara yang ketiga selanjutnya adalah tahlil dan doa untuk orang tua yang sudah meninggal yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Saifuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, saudara-saudara kita dari keluarga besar Haji Muhammad bin Haji Saidin, dan juga keluarga besar dari Haji Muhajjar bin Ja'far. Pada kesempatan ini
berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita. Tapi nanti saya akan menyebutkan nama-nama dari generasi pertamanya saja. Nah, generasi kedua, ketiga yang sudah meninggal, bapak ibu kita, silahkan disebutkan namanya. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita baca tahlil, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya, keluarga kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Seperti orang tua kita dulu, mereka semua termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah alani anna Allah yaqdi hajatina wa yaqdi da'watina wa yasur sudurana wa yuyassir umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ibahatin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina Haji Muhammad bin Haji Sayyid, Haji Masnani Haji Muhammad, Haji Munna Maimunah binti Haji Muhammad, Haji Muhtaba binti Haji Muhammad, Haji Marzuki binti Haji Muhammad, Haji Sepeh binti Haji Muhammad, Haji Abdul Wahab binti Haji Muhammad, Haji Saleh binti Haji Muhammad, Haji Khadijah binti Haji Muhammad, Haji Abdul Muttalib binti Haji Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وبقي بجلال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وفاتح بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وبالله العظيم اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنقلب به القرى وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الرحمن بوجه الكريم وعلى اله وصحبه بكل رحمه ونقصد في اللهم لا تنبي من هذا الذنب الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وقرب الينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الشاكرين اللهم تقبل رمضاننا ومن قبلك وما حللناه من لا اله الا الله وما سبحناه سبحان الله وبحمده وصلينا على حبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين خصوصا لاحوال ابائنا وامهاتنا وجدادنا وجداتنا ان شاء الله كله من المسلمين وكله من المتقين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار وادخلنا الجنه مع الابرار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحه وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم وعفونا يا كريم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Pada saudara-saudara semuanya, ini kelihatan pada seger-segernya, tentangnya pada cerah-cerah nih. Ya, mudah-mudahan semua kita benar-benar bersih dalam bulan Syawal ini. Tapi saya mau ngajak semua saudara-saudara kita dari keluarga Om Haji Muhammad, ya, pada kesempatan ini saya Pak Haji Dedi selalu mengajak agar kita bersatu orang tua kita dulu. Ternyata setelah meninggal kita berpencar, ada yang di Depok, ada yang di Bekasi, ada yang di Tangerang dan sebagainya. Coba saya pengen tahu kira-kira saudara-saudara yang hadir pada semangat enggak? Siap? Keluarga Om Haji Muhammad bersatu. Keluarga Om Haji Muhammad bersatu. Keluarga Om Haji Muhammad bersatu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih, belum pada makan nih kali ya? Masih lemes. Itu kue yang ada sambil makan nggak apa-apa, biar segar. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah, kita syukuri, puja-puji kehadirat Allah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah jualah kita bisa bersilaturahim keluarga besar Kongwan Haji Muhammad bin Haji Syai'in, ya, yang keluarganya
itu kalau disebutin anak-anaknya Haja Maseneh, Haja Muna atau Maimunah, Haji Mujitaba, Haji Marzuki, Haja Sepeh, Haji Abdul Wahab, ini bininya Haja Sofia, Haja Saudeh, Haja Khadijah, ini suaminya Haji Qasim. Ya, suaminya Haji Khadijah itu Haji Qasim bin Haji Muhammad bin Haji Muhajar, dikenal dengan Baba Mak katanya. Ya, kita kenalnya nih cucunya Baba Mak itu Haji Muhammad bin Haji Muhajir, orang tua dari Haji Qasim. Jadi ketemunya ini Haji Qasim sama Haji Khadijah. Ini kumpul keluarga kita di sini. Kemudian ya Haji Abdul Muthalib. Nah, ini yang paling bontot, Babalib kita nyebutnya, ya, itu yang paling bontot. Alhamdulillah kita kumpul di sini, kumpul dengan keluarga Simpruk. Keluarga Simpruk ini di sebelah saya ini Kiai Haji Jailani Karim. Ibu beliau itu Hajah Hindun bin Haji Muhajar bin Haji Ja'far, ya, bin Ja'far. Nah, ini ketemunya di mana? Entar mungkin ada yang cerita orang tua kita. Ya, yang jelas dulu nih saya ke sini itu sering dia bawa orang tua ke rumah, kita nyebutnya Umpi Alam, ya. Sebuah orang sini bilangnya Kong Haji Salam. Itu yang wafat usianya di atas 100. Ya, kita dengar gitu. Ibu anak dulu masih rajin datang ke sini, Ibu Haji Nur Hayati, ya. Bintinya Haji Khadijah bin Haji Muhammad bin Syai'in. Ini sering ke rumah Kiai Haji Jailani Karim, ya. Inilah kita dipertemukan di sini, ya, insya Allah. Ini mungkin berkat doa-doa orang tua kita dulu, biar anak cucunya terus bersatu, terus ingat, ya, dan terus menjaga keyakinan agamanya yang utama, yaitu agama Islam, ya. Agama Islam inilah yang persatukan kita semua. Mudah-mudahan kita seperti yang firmankan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya, terjemahannya nih, ya, tolong anak-anak, adik-adik biar juga paham saudara-saudara. Orang-orang yang beriman yang Allah wafatkan beserta anak cucunya kita semua yang mengikuti mereka juga wafat dalam keadaan beriman, maka kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, kata Allah. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi hari ini kita kumpul, ya, sambil terus mengiringi dengan doa orang-orang tua kita, rahimahumullah rahmatan wasi'atan wa ghafarallahu lahum wa adkhalahumul jannah wa ja'alanallahu dzurriyyatihim ummatan muslimah lahu wa wafaqanallahu li ta'atih. Ya, semoga kita saudara-saudaranya, anak keturunannya Haji Muhammad bin Haji Syai'in Kongwan dan juga Haji Muhammad bin Haji Muhajir, ya, dari orang tuanya Haji Qasim dan dari keluarga Ibu Hajah Hindun, bapaknya Kiai Haji Jailani ini Hajah Hindun bin Haji Muhajir bin Haji Muhajar bin Ja'far, ya, rahimahumullah wa ghafarallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka dengan rahmat dan ampunannya yang luas. Ya, saudara-saudaraku, kita kumpul silaturahim ini terus terang. Ini buat Bang Mamang, Kananan, siapa nih kongkong di sini yang Anda belum kenal semuanya, ntar mungkin ada kesempatan ngomong orang tua kita. Tolong digaris bawah ini supaya kalian paham. Nanti akan diceritain. Kita kumpul di Masjid As-Sa'adah. Riwayatnya kayak gimana? Pertemuan kita kayak apa? Insya Allah Kiai Jailani habis ini, ya. Kita minta waktunya dan kesempatannya untuk ngomong sama kita semua. Tolong, ya, dipahami, kita semua kumpul sekarang ini. Ini barangkali karena berkat doa orang tua kita.
Walaupun dalam perjalanannya sekarang ini kita udah generasi anak, bukan lagi generasi anak, udah gak ada. Generasi anaknya cucu bahkan, ya. Ini cucunya Haji Qasim sebabnya, cucunya Haji Khadijah, cucunya Haji Abdul Wahab, cucunya Abdul Muthalib, cucunya Haji Masneh, cucunya Haji Mujitaba, cucunya Haji Muna, dan seterusnya. Ini masih generasi, udah generasi keturunan, ya. Kita ini dulunya satu pongkol. Walaupun sekarang mungkin ada yang beda-beda jalan, ada yang ikut aktivitas fikih ibadahnya kayak Muhammadiyah, ada yang ikut fikih ibadahnya kayak warga NU tradisional semuanya. Ini biar kita tahu semuanya, kita tadinya asalnya satu saudara. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana Rahman, ya, kata Allah, ana Ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim. Aku adalah yang maha pengasih, yang maha pemurah. Aku ciptakan rahim, ya. Wastaqaqtu laha ismi. Aku jadikan namaku itu sebagai sebutan dari silaturahim, ya, dari nama Allah. Faman wasalaha faqad rahimtu. Siapa yang menyambungkan silaturahim, kata Allah, aku teruskan hubungan persaudaranya jadi semakin kuat. Waman faraqaha atau waman tarakaha, ya, siapa yang memisahkan, yang nggak mau silaturahim, batattuhu, ya, kami, atau waman qata'aha batattuhu, siapa yang memecah atau memutuskan tali silaturahim, mungkin aku nggak akan bersama dia, kata Allah. Wal iyadu billah. Jadi itu aja barangkali ini biar semua tahu, kita kumpul di Masjid As-Sa'adah. Ini adalah masjidnya orang Betawi, masjidnya orang Senayan, orang Simpruk. Udah lama, nanti akan diceritain sama Haji Kiai Jalani insyaallah riwayatnya. Saya cuma gitu aja nyampein biar semuanya paham. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah di saat ini, ya, di saat Idul Fitri. Izinkan saya juga ngomong karena kita di Idul Fitri, ya, kumpulnya. Nah, orang Betawi biasa pakai pantun, ya. Kita baca pantun dikit, ya. Dengerin nih. Anak gaul lagi Instagraman, update story sambil chattingan. Aku sadar kalau banyak kesalahan, maka ampuni saat datangnya Lebaran ini, dan kita saling bermaafan insyaallah. Jadi izinkan saya ucapin ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum ilallahi aqrab, ya. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah di hari lebaran ke lebaran. Itu aja dari saya, mohon maaf, ya. Kayak sebenarnya kepada pembawa acara selanjutnya untuk melanjutin acara. Silakan pembawa acara, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf, nama anak kalau disambung, ya, nama lengkapnya Rusdi, tapi Kiai Jalani panggil anak nama kecilnya, yang kecil tahu semuanya, Haji Dedi. Haji Dedi bin Haji Sabhani bin Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad bin Haji Syai'in. Nah, jadi ini keturunan anak, ya. Jadi yang lain juga ntar bisa nyebutin namanya sesudah itu untuk kenalan satu sama lain. Saya kembalikan sebagai pembawa acara, dari saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baik, selanjutnya sambutan kedua yang akan disampaikan oleh tuan rumah Kiai Haji Jailani Karim bin Haji Hajar di Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini ibu-ibu ntar ngobrolin ntar. Ini ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang ngobrol yang banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ngobrolnya ntar, kita serius dulu. Habis itu halal bihalal ngobrol dah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala.
wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus yang di atas panggung yang udah tua ini alhamdulillah nih masih ada yang tua. Nih adik-adik nih harus tahu nih yang di bawah nih, ini generasi keempat nih dari Haji Muhammad ini. Kalau saya tanya kuburan Haji Muhammad di mana, juga nggak tahu kali. Tahu nggak, Ibu? Kuburan Haji Muhammad yang kita hari ini kumpul, tahu nggak? Nggak tahu. Ente ini semuanya penguasa Senayan. Kalau kita tarik garis, ya, keturunan Haji Muhammad. Lalu ada nanti di sini Haji Qasim dan kawan-kawan yang mulai menggerakkan perkembangan umat Betawi di Jakarta, di Senayan ini, yaitu kakek-kakek kita. Ini Masjid As-Sa'adah dulu, ya. Jakarta ini bukan hanya Senayan. Kagak ada orang luar datang ujuk-ujuk dari Kalimantan datang ke sini bangun masjid, nggak ada. Semuanya wajibnya orang yang memberikan wakafnya itu orang Betawi, kakek-kakek kita. Ini Bu, dengerin Bu, ini termasuk ente orang yang merugi kalau kata Al-Quran. Kenapa? Rumahnya sendiri nggak tahu, asalnya nggak tahu. Tuh Senayan tuh yang sekarang jadi tempat olahraga, ya, itu punya kakek ente yang disumbangkan untuk kepentingan negara, namanya Senayan. Al-Azhar tuh yang di Sisingamangaraja, kakek ente yang punya. Sekarang ente masuk aja kagak berani. Kenapa? Ana tanya, nazirnya itu Haji Qasim. Dulu di sini yang bergerak namanya Haji Qasim dan Haji Muhajar. Ada anaknya Haji Abdul Razak, ngurung haji semua. Makanya kalau ente lihat nih Haji Muhammad, keturunannya haji semua. Haji waktu itu berapa tahun? Haji di era Haji Muhammad berapa tahun? Ada yang sampai 5 tahun. Naik kereta getek tuh. Ente sekarang udah nikmati hidup di generasi keturunan Haji Muhammad yang keempat, naik pesawat cuma 9 jam sampai Saudi. Dia nih haji semua tuh. Haji Muhammad bin siapa itu? Ada Haji Sepa, Haji Saoda, ya, haji ini udah haji. Berapa tahun hajinya? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi tuh ente ini keturunan orang min akhlil khair, orang-orang baik-baik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang harusnya ente di Jakarta menjadi orang yang hebat, tinggal di Senayan. Kelompok Senayan waktu itu kota yang paling hebat, paling maju. Kalau ente dulu ya lihat tahun 70-an aja, aneh tahun 60-an aneh lahir. Ini ada yang di sini tahun 45 lahir nih, Haji Muhammad Siddiq. Ini Haji Rojali nih, mana Haji Rojali nih, Senayan. Jadi ini Senayan dulu, ya, ada namanya Tunduan, ada kota ini, ada 7 kampung namanya itu dihilangin. Senayan disebut Senayan, Kebayoran juga satu. Yang siapa yang punya? Kakek ente, ya. Kakek ente semua. Coba bayangin. Ane pengen tuh satu saat kumpul nih generasi sekarang ini, gugat tuh Senayan tuh, yang tadinya disumbangin bakal olahraga, kosa dia di tempat supermarket, tempat mall, gugat itu. Zaman Poke aneh udah gugat, dia udah nyerah itu. Aneh malah ditawarin apa-apa, cuman aneh waktu itu nggak ada bukti surat yang keluarga Haji Qasim. Al-Azhar tuh, ya, kakek ente yang punya, yang nikmati orang lain. Ente yang bangun, tanahnya dari ente, bangunannya dari ente semua. Yang nikmatin siapa? Yang nikmatin siapa? Kalau ente datang ke sono, orang asing. Padahal punya ente itu. Nah, silaturahmi kayak gini nih, ya, membangkitkan semangat walaupun sudah generasi keempat. Lalu kalau ditanya kakek ente siapa, ya, babe ente masih kenal, kakek mungkin ada kenal. Setelah kakek, ya, udah nggak ada yang ente kenal.
Padahal kalau ditanya, ente dulu aslinya dari mana? Senayan. Senayannya di mana? Udah. Benar nggak? Bu, ibu orang mana nih? Jangan bilang Bojong, gengsi. Senayan ana. Bener. Ini Simpruk dari tahun, ini masjid nih 1670. Itu udah merdeka belum? Itu kakek kita aja pada belum lahir. Ane pernah tanya begini, ini ane ceritain nih. Nih ibu-ibu kerjaannya emang ngerumpi, di mana-mana ibu-ibu kerjaannya ngerumpi. Makanya kalau ada ibu-ibu bikin acara, laki sebelah kiri, ibu sebelah kanan, biar ketahuan yang rusak ibu-ibu ini. Ngerumpi aja kerjaannya. Ane punya bapak, lahir tahun 1912. Ini asal usul Masjid As-Sa'adah. Waktu ada tanya siapa sih yang pendiri Masjid As-Sa'adah, kapan sih dinamain? Ini As-Sa'adah ini tempat kakek-kakek ente ngumpul di sini. Di Jakarta pertama kali masjid yang paling tua ya ini nih. Dulu orang Senayan, orang Tamrin sono, Tenabang, Kreo, orang daripada Pondok Pinang yang ke Ciputat, bayangin ini di sini. 1670. Kalau anda tanya, ente tahu nggak kuburan Haji Muhammad sekarang? Tadi kan anda ditanya, tahu nggak? Coba tunjuk tangan yang tahu di mana? Nggak ada yang tahu. Padahal di belakangnya itu tuh kuburan Haji Muhammad. Dinyaksiin nih sekarang nih cucu-cucunya yang keempat nih. Berkat doa-doa ente tuh tadi tuh sampai tuh disaksiin dia datang, dia ketawa lagi. Tadinya dicemberut di kuburan. Ya. Tahun 1670. Emang Islam udah masuk, tapi kerajaan Hindu masih kuat. Tadi saya ceritain ya, kalau di era tahun kakek ente haji semua, ya kakek ente haji semua, haji waktu tahun itu tuh makan waktu, dan kalau bukan orang kaya nggak bisa haji. Kalau bukan dia punya duit nggak bisa haji. Sekarang aja nih yang udah punya kapal gampang pada kagak bisa haji, apalagi di era itu zaman penjajahan Belanda. Ya, ini yang kecil-kecil nih, ini udah enakin ente. Perjuangan dari siapa? Orang tua. Yang harus ente bacain Fatihah, ingetin. Jangan ente seenaknya nanti udah jadi orang lupa, banyak yang kayak gitu. Jadi di masjid dulu, kalau ente lihat ke belakang sono ada 203 keramat. Kalau di luar Batang ada 1 keramat luar Batang, di sini 203 keramat. Ane sempet tanya, kenapa kok banyak banget keramat di kampung ini? Ente tahu keramatnya bukan kuburan doang, ada kelambunya. Tahu kelambu? Bu, tahu kelambu nggak bu? Ibu nggak ada yang dengerin, dia bisik main HP semua no. Pantesan jadi begini nih umat ini. Dengerin. Ya di sini dulu tempat kakek-kakek ente banyak banget keramat, 203 keramat. Kalau ente mau pergi jalan tuh jalan keramat namanya, dulu keramat semua. Kenapa? Dulu ada 2 kerajaan, Banten sama Cirebon. Utusan yang mau dari Cirebon mau ke Banten, kalau dia mati di mana-mana dikuburin di situ. Di sini nih di masjid ini. Belum bentuk masjid, masih langgar namanya. Pakai bambu sama kayu. Yang dari Banten mau ke Cirebon, pasukan kudanya, dan gak ada raja mengutus utusan kecuali dia orang kuat. Dia meninggal di jalan, kelompoknya 10 orang nih utusan, meninggal 2 dikuburin di sini, dipakein kelambu jadi keramat. Jadi kalau orang nanti ada utusan yang datang sini, temannya meninggal nih di sini semua, bayangin coba. Dan di sini ada sumur yang tembus langsung Cirebon. Aneh nggak pernah ngomong emang. Di sini sumur tua. Jadi masjid ini masjid paling tua, masjid kakek-kakek ente. Haji Qasim sebelum bangun Al-Azhar tahun 52 di sini. Soekarno di sini. Musyawarahnya di sini mau bikin gelora. Karena apa? Simpruk paling rame waktu itu. Ente dari Simpruk mau tinggal di Bojong ono jauh bener. Ngapain? Malu. Gitu. Kenapa? Ini aneh ceritain. Kenapa bisa terjadi ente terlempar sono? Kalau kita lihat Israel tuh dulu terlempar jauhan lagi, dia ada yang ke Amerika, ke Rusia, ke Soviet, dia kembali lagi. Kenapa? Ini terlalu namanya
fanatik buta. Tahu fanatik buta? Dulu disusupi oleh satu ormas, ada kegiatan namanya NU, merasa dia paling benar. Muhammadiyah, dia merasa paling benar. Ya? Ada Masyumi, merasa dia paling hebat. Saudara, adik kakak, yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, kagak pernah ketemu puluhan tahun. Percaya nggak? Nih, jadiannya kayak gini. Ini ente percaya nih, keluarganya Dedi, Haji Mamang dan kawan-kawan, Haji Kosim dan kawan-kawan kan Muhammadiyah terkenal. Di sini dulu namanya Haji Hasim, Haji Kosim, Haji Hasim RW di sini. Tahun-tahun 60-an. Haji Madan ketua masjid sini NU, RW-nya Muhammadiyah. Ini masjid jadi perang. Lempar-lemparan duit. Muhammadiyah gambarnya yang ini nomor, yang satu ini gambar. Kalau seandainya misalnya yang kelemparnya nomor, Muhammadiyah duluan sembahyang. Ini kejadian. Asal ente tahu ini ceritanya. Kenapa ada yang terdempar ke Tebet? Ini orang Senayan kepindahannya ini banyak nih. Ada yang ke Tebet, ada yang Ben Hill, sebagian ke sini Blok S. Jadi kalau ente kuburan yang ada di Blok L sekarang, itu rata-rata tuh kelompok Muhammadiyah. Blok L, Sanjaya. Ya. Sanjaya. Nah orang tua ente nih yang sebelumnya dipecah Muhammadiyah di sini semua dikuburin. Sekali lagi anda bilang, orang-orang tua ente nih yang dulu ente nggak kenal cuma namanya doang Muhammad bin Said ini, di sini dikuburinnya. Karena orang dulu masih pegang, lu jangan bikin masjid kalau di bawah 10 kilo supaya itu masjid itu rame, bikin musola aja melanggar. Kalau sekarang setiap 500 meter udah ada masjid. Kebanyakan masjid. Akhirnya Muhammad bikin masjid namanya Al Azhar no. Di daerah mana? Kebayoran. Belum ada Kebayoran baru tahun 52. Bayoran. Nah, terputus begitu berdampak terhadap tidak ada hubungan yang baik antara saudara dan keluarga. Akhirnya Al Azhar sekarang ditelan sama orang. Rumah ente diambil orang. Mau masuk aja susah. Salam kagak disalamin. Assalamualaikum, kagak diterima ente. Kenapa? Karena tatkala waktu itu nazirnya, ya dia cuma melihat keturunan gue siapa, nggak ada yang nerusin, diambil sama orang. Jadilah itu Al Azhar sekarang punya orang. Ini kalau anda nggak bertahan di nazir, udah diambil sama orang. Udah punya mungkin bukan Al Azhar aja, Al Arkom kali nggak tahu orang mana ya. Ini jadiin pelajaran. Makanya kata Allah, coba tuh lihat sejarah, tengok tuh orang tua lu, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, yang terjadi sama orang tua ente. Apa yang mereka pegang? Agama. Ya. Maka kata ulama, liqaul jalil, hari ini nih liqaul jalil syifaul alim. Mudah-mudahan ya ketemu nih saudara nih yang aneh nggak pernah kenal nih. Anu banyak nggak kenal nih. Mudah-mudahan jadi obat, syifaun, amin, amin. Jadi obat. Ibu, jangan makan mulu bu. Aneh doain biar yang makan enggak ini, suaminya kawin lagi biarin. Jadi begitu. Ini masjid ente, Al Azhar masjid ente. Tapi kalau masjid Al Azhar ente datang ke sana udah tertolak ente. Ini ada bicara sedikit ya. Kalau sekarang ente masih enak ngumpul begini. Besok 1 hari setelah pemilu 2024 diumumin sama Jokowi masih presiden, bahwa ibu kota Indonesia udah bukan lagi Jakarta. Udah beda. Nuansa udah beda. Ya. Mungkin dengan aturan mereka yang gak banyak orang Islam duduk di sana, gak ada orang Islam duduk di sono di ibu kota baru. Tapi ente mau ngomong apa? Undang-undang sudah ditandatangani. Ente cuman begini ngelihat. Oh saya punya pasukan 5 juta kalau udah undang-undang ditandatanganin gak ada artinya. Ente tinggal begini. Nasib ente keturunannya yang begini-begini yang kasihan. Kayak ente terdampar tatkala Senayan merayu waktu itu orang tua kita, Bang, ini Senayan aneh mau jadiin daerah olahraga, tolong dah ente pindah ke Simpruk.
Yang daerah sonono Haji Qasim pindahlah ke Tebet. Ya. Yang ini pindah ke sini. Orang Betawi itu paling nerimo, iya dah, yang penting bakal kepentingan pemerintah. Pemerintah setelah ganti orang dan dia orang mana-mana duduk ke sini, dia kuasai ini, ente nggak dipikirin lagi, nggak ada. Coba kita berpikir, itu kata Allah, ya, ingat sejarah orang tua kita, jangan lupa dengan orang tua kita. Ini ada yang lupa nggak sama orang tuanya nih? Ada nggak? Jangan lupa, apalagi ini udah keturunan keempat, ya. Ada keturunan keempat, nggak usah beda tuh. Muhammadiyah tuh perbedaannya syar'i. Lu mau kunut ke, mau kagak ke, diterima. Sholat yang penting. Lu mau said ke, mau kagak ke, mau terawih, mau 8, mau 20, mau 2 juga boleh. Sunnah, nggak usah diperdebatkan. Ini cara-cara kaum orientalis menghancurkan Islam. Ya begini. Dihancurkan melalui suatu kelompok-kelompok, dia buat fanatik buta, disuruh pakai baju seragam, lu pakai batuk merah ya, lu pakai batuk hijau ya, kayak partai, kayak gitu. Pecah kita yang kagak paham apa-apa. Saudara sama saudara perang kayak di sini dulu. Jadi masjid Syahjarah ini nih, masjid Asada ini, masjid kita nih, orang-orang tua kita peninggalan yang masih ada dan bertahan sampai sekarang. Doain ya, mudah-mudahan terus kita panjang umur. Bu, dengar gak maksud Anda nih? Doain biar dikenal. Ini sebenarnya Anda pengen kalau kita undang semua nih, ada panitia tim yang bener. Mana sih grup Senayan yang Ben Hill mana? Grup Senayan yang di Tunduannya mana? Tunduan tuh mana Tunduan? Woldano, Tulodong, Sonono. Apalagi Ji? Daerah sini Simpruk. Yang paling antik namanya, Pengasinan. Pada hilang itu kampung. Ini Haji Jali mana? Haji Jali, ente mana kampungnya? Chandran, udah hilang. Nggak tahu nih yang lain-lain nih. Kalau Haji Muhammad dan Haji Muhajar itu di golep nih Senayan. Haji Qasim Senayan. Aneh di tengah-tengah golep tuh. Itu kalau ente pergi masuk ke dalam golep di Senayan, ada kali tengah-tengahnya namanya Kali Majar. Itu kakek kita. Nah kalau Haji Qasim sebelah sini tuh, ente tahu Senayan City? Pernah nggak ke Senayan City? Orang Senayan nggak pernah ke Senayan City gimana? Pernah lewat doang. Bilang Pak, ini punya saya dulu. Iya, itu Senayan City, tanahnya Haji Qasim, pengusaha sapi terbesar, orang kaya, tanahnya lebar. Haji Muhajar, tanahnya lebar. Ini keturunan orang kaya sebenarnya, kenapa jadi susah? Coba Bu, ini harus kita kembalikan kepada sejarah. Kenapa? Ini kalau di ente bersatu, insya Allah tidak akan jadi orang susah. Allah yang jamin, walaupun memang agak susah. Ini ngumpulin segini aja setengah mati nih. Ini keturunan keempat. Coba kalau ente bikin tahun 2000, masih banyak orang tua yang tahu sejarah, ya. Ya Haji Qasim meninggal tahun berapa ya? Tahun 52 kalau salah. 69. 69. Ane masih hidup 68. itu. 68. 68. Ini tahu nih. Ini tempat dia Haji Qasim tuh dulu, Haji Muhammad anaknya itu tempat merahin sapinya nih. Jadi ente tuh dulu besar dari sapi, susu sapi. Sekarang boro-boro nih keturunannya pada tahu susu sapi. Sehat dulu ya berarti. Susu sapi, tahu susu sapi? Habis pernah disuruh minum. Jadi ini dari daerah mana aja nih? Yang dari Tebet banyak Tebet nih. Tebet banyak. Masih di kota namanya Tebet. Orang Senayan yang masih di kota. Dijualin lagi ya? Ya Allah. Di sini nih nggak ada orang Betawi, nggak ada. Jadi kalau ditanya sama siapapun orang pendatang jangan sok ngomong. Semua masjid yang ada di Jakarta investasi orang Betawi. Baru Pemuda Pancasila bikin tahun-tahun kemarin zamannya Yapto, kecil di kantor-kantor. Itu, Bu, Ibu, ini harus ingat. Ini keturunan kita keturunan orang kaya.
Masa keturunan orang kaya tinggal di Bojong? Enggak Pak. Maksud ana, ini generasi keempat, yuk kita semangat bersatu. Ada saudara kita susah, bantu. Ya. Ada saudara kita yang kerjaannya jualin tanah mulu, bilangin. Jangan ini orang kita ambeknya gede. Gua mau dia, gua nggak mau itu. Ambek kan itu. Ambek hilangin zaman sekarang. Waduk tau waduk? Jangan dipakai. Adat. Kita buktiin orang tua kita di era tahun 1800-an dia udah bisa haji, ente bisa bayangin naik apa dia. Kapal Bele Abeto Tampo Mas itu ada dari tahun 60-an sampai tahun 70 baru pesawat ke sini. Ke sono naik getek. Yang dibawa apa tuh? Waduh, luar biasa. Itu perjuangan mereka. Dia menunjukkan bahwa anak-anak aneh semuanya haji semua di era tahun itu 1800 dan rata-rata punya masjid. Bayangin coba, ente mau punya masjid gak? Anak yang punya masjid mana? Coba tunjuk tangan keturunan Haji Muhammad yang punya masjid. Ente yang punya apa babe ente yang punya? Berarti mundur bukannya maju. Jadi kita perlu nih silaturahim kayak gini, ya. Tuh bapak tuh suruh naik tuh yang tuaan tuh, naik Mbak, naik ke atas. Tuh, Mas Diana naik katanya. Naik ke atas. Yang tua naik kan. Ini mungkin pertemuan ini ya, mudah jadi obat. Ke depan lebih bagus, lebih maju. Apalagi bisa bentuk satu kekuatan ekonomi, baik itu koperasi apa, luar biasa membantu saudara-saudara kita ini. Ini biasanya nih orang Betawi nih ya, ini mohon maaf ya, yang udah jabatan DG nggak mau naik ke bawah dia. Orang Betawi nih jelek adatnya nih, kalau dia udah kaya ogah dia bergaul sama yang susah. Nggak boleh begitu, satu darah. Kaya kan mati di stop, pada mati udah selesai itu kekayaannya. Gitu. Ya, jadi bagaimana sebenarnya perjuangan orang tua kita? Kalau saya dari Haji Muhajar, kalau ini Haji Muhammad, Haji Muhajar tuh ada saudara, ada punya anak, ya, namanya Haji Abdul Razak. Ana dari Haji Abdul Razak, Haji Abdullah, terus Haji siapa namanya Haji Kacung? Hah? Haji Mansur, ya. Itu yang dari ibu Ane. Ane cucunya. Kalau cucu berarti kan baru 2 periode. Kalau ente udah pada 4 periode ini. Baru kemarin orang tua ente tuh meninggal, nggak ada yang tahu, umurnya 112 tahun. Namanya Haji Ice. Haji Ice itu istrinya Haji Abdul Razak, anaknya Haji Abdul Salam. Engkong ente yang keempat. Ente kagak tahu kali kuburannya? Dia meninggal aja ente nggak tahu? Umpi Alam, Umpi Alam. Umpi Alam tuh Haji Abdul Salam. Haji Abdul Salam punya anak namanya Siti Khadijah. Kawin apa tuh Haji? Siapa namanya nih? Siapa? Tadi yang Anda bilang yang Al Azhar? Haji Qasim. Haji Qasim asli dari mana? Dari Ben Hill. Dulu satu. Kalau anak cucu Haji Muhajar, nih cucu Haji Muhajar masih ada nih, Haji Anwar Pulai. Iya. Bagi-bagi waktu. Jadi mudah-mudahan ya pertemuan hari ini menambah semangat keturunan yang dari Sonono, ya, bahwa ente asli Senayan kembaliin lagi yuk, jadi orang yang hebat asli Senayannya. Ya, saya ucapkan terima kasih datang ke Masjid As-Saadah. Dan Masjid As-Saadah bagi orang Senayan karena kakek-kakeknya dikuburin di sini. Ahlan wasalan, ente mau adain acara di sini, ente pada mau datang ke sini, mau ngomong-ngomong apa aja ke sini silahkan. Ya. Ane buka khusus untuk keluarga Senayan. Ya, nanti mungkin ada tambahan dari yang lain karena saya juga dari generasi udah cucu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini Allah selalu memberkahi kita semua.
ya, memberikan kepada kita keturunan yang baik-baik yang penting. Dan kita minta berdoa sama Allah mudah-mudahan keturunan Haji Muhammad dan yang lainnya nggak ada yang keluar dari agama Islam. Itu yang paling penting. Memegang satu kalimat la ilaha illallah. Saya kira hanya itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan memberikan sambutan selanjutnya dari perwakilan generasi muda yaitu Abang Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Cang Cing, Nyak di belakang, Ibu, Nenek, Jideh, saudara sepupu, misanan, ponakan, adik-adik. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim di Masjid Jami Asadah. Perkenalkan, nama saya Akmal Fikri Diaudin, salah satu cucu dari Haji Gosim, anak putra dari Haji Diaudin, boleh dibilang Cing Dia. Alhamdulillah kita kumpul di sini dari keluarga besar Haji Gosim. Dan insya Allah nanti ini keluarga dari Senayan juga kita kumpulin. Dan alhamdulillah Akmal hari ini sama salah satu juga sepupu dan misanan kita Haji Basir yang memang hari-harinya udah biasa ngumpul di sini nih di Masjid Jami Asadah. Ternyata memang tadi disampaikan nama boleh bilang engkau kita Jide Njid gitu ya, kayak Haji Jelani, bahwa di sini ternyata keluarga besar Senayan Bendungan Hilir masih kerabat semua, masih saudaraan semua gitu ya. Mungkin karena mungkin di lapangan kita nggak pernah tahu, ketemu juga mungkin sesama anak Betawi doang tapi nggak tahu silsilahnya. Insya Allah dimulai mungkin nanti dari pertemuan hari ini kita mau kumpulin lagi nih keluarga besar dari keluarga besar Senayan Bendungan Hilir. Nah kebetulan besok saya juga ada keluarga besar dari Engkong nih, Kong Ali, yang kumpul di Masjid Raya Petukangan Al-Huda. Itu dari Haji Ali, keturunannya besok tadi tuh ngobrol sama Haji Rojadi, ada Cing Yung, banyak lagi tuh Haji Nuryadi, itu kumpul tuh besok di Masjid Al-Huda pagi. Mungkin nanti kalau memang bisa ada kerabat kita di sini juga bisa silaturahim, ayo kita sama-sama. Kebetulan juga encing kita tuh namanya Cing Jenal, juga pengurus di KPBD. Tadi juga Bang Rojali juga ngasih tahu nih, ya itu didorong juga sama Bang Haji Rojali buat jadi pengurus di KPBD. Nah insya Allah nih buat semua mungkin yang sangkatan nama saya gitu ya, saya kelahiran tahun 80 gitu, kelahiran tahun 80, mungkin yang nanti seangkatan yang anak-anak mudanya gitu ya, kita bisa mungkin mengorganize sanad silsilah dari keluarga besar dari Senayan dan Bendungan Hilir yang khususnya masih memang satu keturunan nih, biar nanti kita bisa manfaatkan kegiatan organisasi atau kegiatan sosial yang memang kita bisa jalankan di Pemprov DKI. Karena banyak nih saudara kita, sepupu kita, sejawat kita yang memang punya kapasitas dan punya tanda kutip punya posisi yang memang ada di baik di Pemda, di pemerintahan ataupun yang memang di swasta. Mungkin nanti dari teman-teman dari saudara semua sepupuan kita bisa kolaborasi nih gitu ya, bisa bikin sesuatu, ngebalikin sejarah gitu ya. Mungkin lebih tepatnya memorial sejarah Senayan gitu kan. Tadi kita udah dengerin bagaimana kisahnya Al-Azhar, terus kisahnya Darun Najah, mungkin ada lagi kisah-kisah banyak. Dan saya juga salah satu aktivis masjid di Masjid Raya Pondok Indah yang insya Allah nanti kita mau gerakin nih wakaf-wakaf masjid yang ada di DKI. Kemarin kita udah ngobrol nih sama Kiai Jelani, gimana kita bantu yuk saudara-saudara kita yang memang tanah-tanah wakaf yang belum ada legal, kita bantu perbantukan legalisasi buat jadi lahan wakaf. Ini memang potensi aset budaya Betawi atau budaya masyarakat kita yang memang harus kita jaga. Dan alhamdulillah nih Kiai Jelani udah menjaga masjid sejarah ini sampai hari ini. Dan alhamdulillah nanti buat saudara-saudara saya nih yang ada di sini, kalau emang pengen kita sering rutin ngobrol, kumpul di sini, memang insya Allah jadi basisnya nih. Di sini para tokoh, ulama, cendekiawan, profesional, pengusaha,
aktivis, marbot, tukang mandiin mayat, ini pada ngumpul di sini. Nah, insya Allah kalau memang nanti udah diorganize dengan baik, kita bentuk nih wadahnya gitu. Kebetulan di sini udah ada nih Yayasan Kaum Betawi. Nah, nanti mungkin kita bisa sowan bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya memang budaya Betawi atau cagar Betawi nih. Biar nanti ke depan ini, walaupun mungkin kita ketinggalan nih ya, silsilah saya juga ketinggalan nih sejarah di atas, tapi sangat menarik untuk diketahui dan untuk menjadi ilmu pengetahuan kita nih. Oh, dulu engkong saya yang punya nih. Saya walaupun baru dapat sedikit sejarah bahwa engkong saya juga pendiri Muhammadiyah di Jakarta bareng sama Buya Hamka, termasuk Masjid Al-Azhar. Jadi saya kalau kebetulan teman-teman Masjid Al-Azhar tuh banyak teman saya juga. Jadi kalau saya ngomong ke Al-Azhar, ini wakaf engkong gue. Kita ngomong begitu nih sama pengurus yayasan, sama pengurus imamnya. Ini Buya Hamka baru pertama kali kesini, ini wakafnya, dulu tempat ngajinya di sini. Kita sejarah gitu. Oh iya Pak Akmal, baru tuh gitu kan. Cuman mungkin sejarah di situ kan cuman karyawan atau marbot yang memang nggak tahu silsilah atau nggak tahu sejarah. Nah, dengan kita tahu sejarah-sejarah yang memang ada di DKI, yang memang itu salah satu mungkin aset wakaf, paling nggak ada kebanggaan buat kita, anak cucunya, cicitnya, yang memang menjadi menjadi spirit bahwa engkong kita dulu udah ada di sini. Ini kita cucunya, ini cicitnya, yuk kita terusin yang menjadi giroh. Dan mudah-mudahan tadi yang sampaikan bahwa keluarga kita itu insya Allah emang nggak jauh dari masjid. Emang budayanya budaya masjid, kerjaannya ngaji sama sholat kayak lagunya Sidul. Tapi nggak cuma sampai di situ. Mudah-mudahan sampai emang orang-orang Betawi itu punya kelas dan punya prestis sendiri, punya privilege sendiri yang memang boleh dibilang nggak bisa diragukan gitu ya. Jadi izin nih kepada empok-empok, kakak-kakak, abang-abang, sepupuan saya, adik-adik saya, nanti kalau nanti ini sudah berjalan, kita bentuk organisasinya atau strukturnya gitu kan. Nanti keluarga siapa mewakilin siapa, keluarga siapa mewakilin siapa, yuk kita duduk bareng. Karena banyak yang memang kita bisa organisasikan atau kita bisa kelola atau kita bisa buat kegiatan yang sifatnya memang tadi informasi, edukasi, dan memang ada partnershipnya. Saudara kita nggak sedikit loh yang tanda kutip pengusaha, banyak yang di Cipulir, yang di Tanah Abang, yang profesional, yang content creator juga banyak. Jadi nanti kita manfaatin momen ini menjadi momen yang baik. Oke, itu aja dari saya, perwakilan dari cucunya Haji Kosim, anaknya almarhum Cing Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelihat ini saudara-saudara pada lemes ya, pada lelah ya, apa kedudukan kelamaan. Coba kita sama-sama berdiri dulu, baca nasid, karena orang tua kita dulu pejuang. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, tapi kitabnya adalah Al-Quran. Orang Muhammadiyah Al-Quran, orang NU Al-Quran. Nah, yang bisa mempersatukan NU Muhammadiyah adalah dengan Al-Quran. Yuk kita baca nasid, sama-sama berdiri, semangat semuanya. Kita baca Mars Aksi Bela Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini saya udah share, teksnya saya sudah share di grup ya, bisa dilihat. Kalau yang nggak ada, ikutin aja sama-sama. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami,
Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Duduk lagi, kita dengerin orang tua dari keluarga Haji Muhajjar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aja. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam, wassalatu wassalam ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin, wabil khusus koordinator daripada saudara kita, keturunan daripada yang terkenal di sini, Ibu Dijah, Haji Dijah, Haji Kosim. Saudara sekalian, saya perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, putra daripada Haji Abdul Razak. Abdul Razak putra dari Haji Muhajjar, Muhajjar bin Syafi'i. Dan menantu Haji Abdul Razak adalah Haji Abdul Salam. Punya ibu namanya Haji Ja'rona, dan orang tua saya Haji Abdul Salam saudara dengan ibu Haji Ahmad Jalani, Haji Indun. Dan orang tua saya perempuan bernama Haji Aisyah. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan siang ini tentu kita tidak hanya pengen berkumpul sampai di sini saja. Pengen kalau bisa bertemu selamanya. Bisa ada satu ikatan yang akan membawa ukhuwah Islamiyah ke depan. Tentu dari Al-Quran banyak, dari hadis banyak, semuanya sudah pada mengerti. Tentu marilah di dalam kesempatan siang hari ini, kalau bisa dibentuk satu ikatan, memang cukup sulit. Pernah di sini dibentuk satu kumpulan makam. Makam adalah ketua ahli waris makam. Di sini dibentuk oleh Ahmad Jalani, tapi bubar pasar. Sulit sekali. Di sini ada makam Habib Abdullah Arman Baraja, Kiai Haji Muhammad, terus Haji Abdul Salam bin Muhajjar, Haji Muhajjar juga di sini. Banyak para ulama-ulama yang di sini. Kita sudah lupa semua. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini mari kita ingatkan diri kita untuk membantu ukhuwah Islamiyah. Bagaimana cara kita mengikat untuk bisa bersatu kembali antara Senayan dan Simpruk. Simpruk adalah kumpulan orang-orang yang rempuk, orang yang mau akur, karena dulu dipecah belah oleh satu organisasi karena mereka tidak mengerti. Hanya yang sebetulnya yang kita bina adalah Islam, tapi dia lebih ke duniaan dan kepartaian. Saya kira ini alat pengikat kita. Kalau bisa diadakan satu taklim hari apa, dan diadakan setiap bulan sekali minimal, antara orang Simpruk dan orang Senayan, orang Tebet. Dulu di sana terkenal Pasar Seng, Gedung Peluru, Hok Biru, terus Senayan, Mustopo, sampai dengan Syukuran Makmun, Chandran, sampai dengan Bendungan Hilir, Mu'alim Thayyib,
Muallim Siddiq. Nah di situ banyak orang tua kita yang sebelumnya dulu tempat ibadahnya adalah di Masjid Jami As-Sa'adah. Al-Fakir Allah, mohon maaf, mungkin kalian ingat bentar lagi waktu zuhur ada 11.50. Iya. Al-Fakir Allah, mohon maaf, jadi ikut serta karena merasa kebanggaan dalam kesempatan Uhuwa Islamiyah, Ubuwatan minal iman. Mudah-mudahan kesemuanya ini, karena mohon maaf saya juga baru sembuh dari sakit, masuk di PLN 2 bulan, baru 12 hari bisa ada di rumah. Dan Ahmad Jalani itu salah satu pakar dari Madrasah Tadul Islam. Mereka ikut daripada mendirikan pesantren, dan sekarang alhamdulillah ada benih yang akan membangkitkan kesemangatan. Sekarang ini aja, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, mobil khusus Habib Abdul Abad Baraja, Habib Ali Al-Hamsi Kuitang. Kita hadiahkan untuk Haji Abdul Salam bin Haji Jabar, Haji Muhajar bin Syafiq, Haji Muhajar, dan Haji Muhammad bin Sayin. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah, mereka dulu sering kumpul di rumah Haji Salam, suka ketemu saya masih kecil. Ya Allah, mari kita hadiahkan Fatihah. Mudah-mudahan beliau di alam sana diluaskan kuburnya, dibikin kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf, Al-Fakir sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah Kiai Haji Ahmad Jailani sekeluarga dan keluarga besarnya, karena mereka telah membantu fasilitas tempat dan makan ketupat. Kalau tempat sudah disediakan, insya Allah semuanya kebagian. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat bapak yang tua-tua, kita diri di sini. Nanti yang muda-muda kita bersalam-salaman. Ya, kita salaman dulu. Habis salaman, sholat. Ya, sholat terus baru makan. Ya, makanan. Salatullah
Lagi ya. Keluarga Senayan. Keluarga Senayan. Keluarga Senayan. Keluarga Senayan. Keluarga. Ayo, makannya biar enak ya, makannya ya. Biar enak ya. Iya. Makannya biar enak. Ayo. Makannya biar enak ya. Abror, makannya biar enak ya. Nih. Nih. Ini belum pada makan ya? Hah? Ayo makan dulu dong. Sena, udah pada makan belum? Sudah. Nah, ini nih. Udah pada makan belum ya? Hah? Alhamdulillah, berkah. Iya, ini banyak nih keluarga nih. Ya, Aja Naf. Wis. Makannya biar kenyang ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah ini nih. Kayaknya saudara nih ya. Makan yang menang. Makan biar kenyang, biar banyak. Laksa Betawi. Ini siapa nih sampingnya? Oh, Bang Ubay ya. Bang Ubay. Farhan ya? Ini sama dia nih. Oh iya. Farhan bule ya? Oh, bule. Padahal Cina ya. Habis. Sama siapa sini, Bis? Alhamdulillah. Basitnya mana? Oh. Umi sama siapa nih, Mi? Saudara kau ngaji Muhajar ya? Alhamdulillah. Kalau nggak begini nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Ya, Bang Haji, udah makan belum Bang Haji? Ayo makan dulu, makan. Makasih sambutannya. Ayo. Pokoknya makan dulu ya. Biar kenyang, biar sehat. Amin. Ya. Alhamdulillah lagi pada nyobain ketupat Lebaran Betawi. Jansa, ini Ijul ya? Alhamdulillah Ijul bisa datang. Kata di Kalimantan? Alhamdulillah bisa datang ya. Ayo Bang Nana, makan yang banyak. Iya. Ini Rifai atau Rifai ya? Alhamdulillah. Bang Yuni, oh ya, Bang Oni, Bang Haji Mamang. Bang Haji Mamang, ini di belakang ada orang tua nih. Rambutnya udah putih. Gua lagi yang tinggi. Dulu mulai ganteng banget nih, Bang. Iya. Alhamdulillah.
Haji Dedi, ini lagi ngomong sama siapa? Ini ngomong sama Ihsan. Ini anaknya Bacang Mamat. Bacang Mamat itu anaknya Haji Khadijah. Alhamdulillah. Khadijah itu anaknya Haji Muhammad bin Said. Katanya udah tinggalnya di luar ini ya, di luar Tebet ya? Iya. Tinggalnya. Tahu itu aja di mana? Tinggalnya di Bekasi. Oh di Bekasi. Alhamdulillah bisa datang ke sini, berkah. Kerjanya di sana ya. Sumatera Selatan. Wah, alhamdulillah. Ada rumah sakit di sana nih. Yo. Amin. Ayo makan dulu. Iya. Kalau ini siapa nih yang ganteng nih? Hah? Anaknya Cingami. Oh Cingami, siapa namanya? Abdian. Iya Abdian. Anak saya. Oh iya. Oh ini emaknya nih. Aduh, ayo terus makan Abdian, makan. Alhamdulillah. Berkah. Tempatnya semua, insya Allah ini jadi tempat yang boleh dibilang sementara kita bilang di sinilah panen. Ya, jadi base camp kita di sini, ya kumpul kita di sini di setiap Idul Fitri. Karena tuan rumahnya di sini nih tadi ketua DKM-nya, tuan rumah mesin itu Haji Jailani Karim. Dia itu izin. Tadi kiainya udah izin sama Dedi, dia izin. Dia itu teman Dedi dulu di Mesir, teman di Kairo. Ngobrol ternyata saudara semua. Tadinya nggak kenal. Tuh, kita sebutin siapa? Kenal kita semua. Nah, saudara kita itu. Alhamdulillah jadi di sini kita kumpul. Ini dia yang fasilitasi ini. Kalau pakai yang lain itu pun kita pakai bayar. Kalau di sini jangankan bayar, makanannya dia yang sediain. Subhanallah ya. Jadi paling ntar nih kalau bersedia tuh kita mungkin siapa tadi udah mau ngumpulin ya buat kas kita dikit-dikit ya sambil dilaporin nih. Tahun lalu waktu di Masjid Al-Muhajirin kalau masih ingat kita kumpulin duit sampai 750-an sekian, lalu terpakai semua. Yang tidak terpakai masih sisa 600.000 rupiah. 600.000 itu Dedi yang pegang, ya. Karena yang lain yang mau pegang, kita yang pegang 600.000. Nah 600.000 ini mudah-mudahan jadi kas buat kita. Nanti nih sebagian pertama buat spanduk. Pak Judin, kalau diridhoi diikhlasin ini spanduk kita bikin 2 biji 278.000 ambil dari uang kas. Sama yang kerja ini kita mau bantuin yang kerja nanti walaupun kayaknya lagi udah bilang udah dikasih, tapi teman-teman lain yang lain kalau mau nambahin silahkan, nanti tinggal dilaporin ya, dilaporin duit terkumpul berapa, kemudian sisanya berapa, kita gunain berapa. Insya Allah begitu, karena kita belum punya organisasi yang jelas nih. Makanya kita berharap yang muda-muda generasi yang kelima. Jadi kalau Haji Udin udah bilang nih, generasi pertama itu kan 9 ya, Haja Masene, Haja Maimunah, Haja Gindon ya, itu tuh anak satu tetangga sama Dedi tuh ya. Ibu Nani itu cucunya malah, cucunya Haja Muna, bukan anak, udah cucu ya. Nah kalau Dedi ini kebetulan dari Haji Abdul Wahab kena ya, saudaranya itu yang terlibat banyak, dari Haja Khadijah juga kena dari ibu. Jadi kita kalau kita kawin sepupu, anaknya Khadijah, perempuan namanya Nur Hayati, anaknya Abdul Wahab, yang laki namanya Sabhani, dia kawin berdua. Makanya kita pun bersaudara banyak ini, kalau dia cocok jodohnya silakan aja ya. Gak ada larangan, boleh-boleh aja. Kemudian maksudnya nih, dari anaknya yang 9 punya anak, ini anaknya yang generasi ketiga itu sudah wafat.
tinggal ada anaknya, anak mantunya tuh Jinjiyah tuh. Jinjiyah mantunya Hajah Khadijah tuh. Jinjiyah mana tuh dia? Katakan Jinjiyah. Nah, ini mantunya Hajah Khadijah. Berarti mantu cucu Haji Muhammad bin Haji Said. Ini nggak ada yang cucunya Haji Muhammad, nggak ada. Udah cincin. Nah, beliau ini satu ada dua sebetulnya Cimun. Cimun nggak hadir. Ya, ada lagi dari keluarganya itu yang di Barat kemarin yang datang ke Muhajirin. Yang ide. Nah, itu ada juga sebetulnya dia. Keluarga Jemuna juga. Ya. Jadi memang kita banyak yang agak kenal. Nah, generasi yang keempat nih kamu semua, ya pengennya bikin grup WA nanti gitu. Nanti nomor teleponnya tadi pada ngisi nggak tuh di absen tuh? Sebagian ada yang ngisi, sebagian belum. Nanti kalau pada ngisi akan dihubungi sama Haji Udin, orang tuanya nyebutin anak-anaknya siapa, tadi bikin grup sedikit. Jadi malah kita bikin sedikit malah. Ini Haji Dedi, ini Farhan punya di kos juga nih. Haji Khadijah nih dari Tiddah. Nah dia ini udah di sana cicit. Haji Udin sama cicit. Ini dari Kong Wahab. Kita udah cicitkan sama dengan Bang Mamang. Itu cicit juga udah. Iya, karena Bang Mamang anaknya Haja Saude. Haja Saude bukan anaknya Haja Saude nenek, anak Haja Hafsah Bang Mamang. Haja Hafsah anak Haja Saude. Haja Saude baru anak Haji Muhammad gitu. Ini Bang Mamang itu mana? Bang Mamang itu walaupun tampangnya kita lihat dia tua, tapi dia cicit. Dia emang udah tua, tapi cicit. Ini udah tua, ya. Ini dia itu Bang Mamang, ya. Bang Mamang sama Dedi sama Haji Udin satu level, cicit sebetulnya, tapi dia lebih tua. Nah, generasi yang di bawahnya ini, anaknya Dedi, anak Haji Udin, anaknya Farhan, dia bersaudara, nanti mau dibikin grup, ya grup WA, anaknya cicit. Apa namanya itu jadinya? Kita kan cicit, anaknya cicit, jadi anaknya Heru, ya. Anaknya Kak Ian, tuh pada biar masuk tuh. Ini ada yang udah senior ya anak Kak Ian nih. Siapa? Jul ini mungkin paling gede kali, anaknya cicit. Kan Kak Ian cicit ibunya. Nah dia anak cicit ini. Mungkin nanti dikoordinir biar ada grup Ajudin ya, grup anaknya cicit. Yang kita aja namanya nggak tahu, tapi cicit apa namanya? Tahu nggak? Asal sendiri. Pokoknya anaknya kita, anaknya cicit ya. Itu dia punya grup saling kenal. Saya kira itu aja. Kalau ada usulan-usulan apa-apa nanti dimasukin di grup perwakilan dulu. Grup Haji Muhammad saya itu grup perwakilan, silakan dimasukin ke situ. Yang baik-baik kita kumpulin di situ dan nanti grup anaknya cicit ini nyusul. Kenapa ada laporan? 750. Alhamdulillah masuk hari ini 750 ya. Dari kita belum pakai kita tambahin 750 ya. Ntar kita tambahin lebih. Karena yang lain ada yang mau nambah lagi kan nih? Hari ini dapat 750. Tahun lalu dapat juga sama 750. Sisanya 600. Kok bisa sama? Orangnya sama berarti. Orangnya sama. Orang banyak juga kemarin. Orangnya sama. Ya, kita dilaporin duit terkumpul berapa semuanya. Sementara yang ada 750 sama sisa tahun lalu 600. Bakal keluar buat spanduk 278 sama buat yang kerja. Nanti kita bantu. Nah sebelum hari berakhir, tolong yang muda-muda ya. Ini sama Cing Farhan, sama Cing. Oh ini rapiin tuh piring gelas biar dikumpulin aja. Ya, oh ini ya. Nah, yang muda-muda aja tuh semuanya anaknya cicit. Ya, biar rapiin bukan kita enggak bantuin taruh di tengah. Ada pertanyaan dari anak cicit? Mau jawab? Ada tambahan nggak? Ada
tambahan? Kita kasih kesempatan buat ngomong, masih ngasih masukan. Silakan semuanya boleh. Dia mau ngomong kayak nih. Ayo, Iwan. Ini dulu. Ini anaknya Cici dari Kaiza. Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mau nanya, tadi mewakilkan pertanyaan Cang Yusuf, Om Yusuf. Yang baru bicara di atas terakhir, baju putih kalau nggak salah ya. Atau siapa mana? Hah? Ayo dong. Nah itu siapa dan di generasi berapa tadi beliau? Nah ini soalnya tadi udah bicara apa? Yuan panggil ke itu Pak Mamang apa? Njit apa Encang? Bacang. Nah Bacang Mamang aja cicit. Berarti kan udah ada anak nih. Itu di bawahnya namanya apaan? Bacang Mamang. Cangga. Gitu, pengen tahu itu. Dan alhamdulillah kebetulan kan kanan kiri dari Jide, Aja Nur Hayati sama Abah Icak. Jadi masuk dua-duanya nih. Kalau Iwan itu kiri kanan. Kalau kayak di aplikasi TikTok. Ya demikian dari saya, Iwan anaknya Bu Faizah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang tadi namanya Haji Ahmad itu dari keluarga Haji Muhajar. Haji Muhajar itu adalah kakeknya Kiai Haji Jailani tadi. Jadi Kiai Jailani itu punya ibu namanya Hajah Hindun, punya bapak Haja Muhajar. Kalau yang disebut Haja Majar itu Haji Zawawi yang kenal tuh Haji Majar. Kata dia Haji Majar itu sama Haji Kosim deket. Kalau Haji Kosim di sono, dia di sini, Simpruknya. Haji Majar itu begitu katanya. Sama keluarga yang ini semua. Nah Haji Muhajar ini boleh jadi ponakan langsung atau ponakan langsung sama Haji Muhammad, kita nggak tahu. Dia Haji Muhajar sama Umpi Alam, kita panggil Umpi, tapi dia bersaudara katanya sama Umpi Alam, Haji Muhajarnya. Nah, kita nggak tahu dia bersaudara atau saudaranya apa, dia juga nggak tahu. Pokoknya sering di situ. Ibu kita dulu Haji Bacang Mamak pada semua tuh sering kesini ke rumahnya si Haji Jalani tadi, nengokin Haji Karim. Haji Karim itu mungkin sejajar sama Haji Kosim semua, tapi dia kelahiran bukan sejajarnya sama Bacang Mamang, Bacang Karim sama Haji Sabhani gitu. Tapi dia kelahiran 1912. Babenya Kiai Jilani itu kelahiran 1912. Lahirnya Muhammadiyah. Haji Kosim lahir 1900. Nah, secara usia deketan. Bacang Mamang kalau manggil babenya, manggil kakeknya itu, manggil babenya abang. Ketika ini babenya si Jilani dipanggilnya abang, Bacang Mamang. Tuh, Bacang Mamang manggilnya abang. Karena Haji Kosim sama Haji Muhajar kayaknya selevel. Itu, wallahu a'lam. Iya betul, Haji Muhajar itu orang kaya di sini, di Simpruk, di Kebun Biruk, Haji Muhajar. Dulu Cecep nanya ada saudara, itu Haji Muhajar. Itu Haji Muhajar orang kaya di sini, sama dengan Kosim sepantaran. Tapi kalau anaknya dulu Haji Hindun, bininya itu Haji Karim. Jadi bapaknya tadi sudah dijalani. Ntar dibikinin dia tuh tulisannya, kita mau rapihin tulisannya. Haji Udin dia bikin biar juga lebih jelas. Insya Allah. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berdoa mudah-mudahan kita tahun depan ketemu lagi. Ya, Allah mudahkan. Allah kasih sehat kita semua. Ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Mahdi. Nah, terang aja Pak Dedi, saya datang ke sini ini kan dapat undangan dari Pak Dedi ini. Nah, kadang-kadang kan terlalu banyak orang ini kan jadi bingung nih tujuannya apa, bagaimana. Nah, alangkah baiknya itu kan saya juga bingung juga nih, saya punya kewajiban juga menghubungi saudara-saudara saya.
Dalam arti gini, ngapain sih kita ngumpul-ngumpul kayak gini, ngapain sih? Kalau saya mungkin karena sering ngumpul udah biasa, udah paham. Tapi saudara-saudara saya sekandung ini kan agak payah nih. Nah minimal dalam perkumpulan ini ada tujuan misi yang sedikit baku lah. Jadi saya ngundang saudara-saudara saya itu sedikit lebih mudah gitu. Dalam arti ngapain sih kita ngumpul ini, tujuannya apa sih, pasti ada tuh. Nah yang bakunya ada, nggak mesti dijawab sekarang sih. Kalau misalnya ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nanti kita ketemu lagi untuk membahas itu. Sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi. Apa? Belum dijawab. Salam. Nama saya Prima, dari Sabari. Tanyakan, apa kegunaan daripada kumpul yang 3 bulan? Apakah itu berjalan atau tidak? Karena selama ini tidak ada kegiatan, tahu-tahu kumpul tahun aja, yang bulan aja tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kita kumpul ini memang belum dirumuskan apa yang melatar belakangi dan kita kumpul untuk apa, terus terang belum. Tapi yang baru tergambar adalah ya, ini makanya jadi Haji kumpul kemarin sama Basir di sini, Basir lagi ke Jogja sama Akmal kalau minta izin pulang itu niatnya adalah supaya kita yang bersaudara satu kongkol, satu keturunan darah dari Haji Muhammad bin Haji Saifuddin ini supaya tetap rukun, damai, bersatu menjadi seorang muslim yang kalau wafat sebagai seorang muslim itu bisa kumpul kembali sama mereka, orang tua kita. Kita bisa doain mereka, kita bisa kasih kebahagiaan buat mereka karena kita masih hidup. Kita hidup ini masih bisa bersedekah untuk mereka, masih bisa berdoa untuk mereka. Kalau kita berdoa untuk mereka, mereka di alam barzakh tempatnya bisa menjadi luas dan lapang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita udah berkembang, ada sebagian kita yang ikut organisasi Muhammadiyah, ada sebagian kita ikut organisasi NU, ya. Walaupun mungkin NU-nya juga nggak ada yang NU struktural. Haji Udin biar NU ditanya nomor bakunya nggak ada, karena nggak ada yang terregister gitu ya, terregistrasi. Tapi orang NU banyak kayak begitu. Nah ini kita pengen cucunya Haji Muhammad bin Haji Saifuddin ini biar dia NU, biar di Muhammadiyah tetap kumpul satu bersaudara ya untuk memperjuangkan agama Islam ini. Yang penting jangan Syiah, itu aja. Boleh NU, boleh Muhammadiyah, boleh Persis, boleh melalui Al-Irsyad, boleh Matla Anwar, boleh yang lain. Organisasi itu semuanya organisasi dakwah. Tapi jangan jadi Syiah. Dan Ahmadiyah juga. Ya, Ahmadiyah juga saja. Ya, Ahmadiyah belakang Syiah, Ahmadiyah aliran sesat itu jangan. Kalau Muhammadiyah termasuk yang Wahabi pun walaupun bagian orang bilang sesat itu juga masih bagus. Kalau Wahabi yang disebut Wahabi Salafi masih juga ada bagusnya, tetap ada ketemunya ya. Yang gak ketemu itu Ahmadiyah, Syiah. Meskipun yang Salafi Wahabi kadang-kadang agak sedikit kaku, agak dirinya paling benar, kadang-kadang begitu. Tapi yang jelas semua masih sama, kita bersaudara. Yang gak boleh keturunan Haji Muhammad jadi Sayyid, gak boleh jadi Syiah, gak boleh jadi Ahmadiyah. Ya, itu tujuannya barangkali. Cik Ucup, ya, niatnya begitu. Nanti kita rumusin dah biar lebih jelas, biar menarik semuanya. Kalau kumpul mau ngapain sih? Kita kumpul biar ngingetin anak cucu kita jangan ada yang wafat kecuali sebagai seorang muslim. Bikinin logo sekalian kan? Boleh tuh bikin logo. Anak-anak yang pinter-pinter, anaknya cipit, boleh bikin logo. Ini aja ngarang-ngarangannya sendiri dibikin. Ya lumayan lah ngarang-ngarang sendiri. Itu kerjasama sama Om Akmal bikinnya. Baik, kalau gitu kemudian pertanyaan Kak Emma, ya kakaknya kandung barusan, itu pertemuan 3 bulan gimana? Pertemuan 3 bulan ternyata belum berjalan dengan baik. Ya, dulu pernah terselenggara di tempat pesantrennya, itu Baihaqi di mana? Ya, jadi di Darussafa di Tayem. Itu nggak bisa datang semua
kebetulan boleh dibilang kan motornya Haji Dedi sama Haji Udin. Nah Haji Dedi lagi pergi haji, jadi nggak terselenggara dengan baik selanjutnya. Jadi habis dari situ belum ada pertemuan lagi. Jadi gini aja, boleh dibilang itu nanti kita coba programkan lagi baiknya gimana. Yang paling penting setahun sekali jangan kagak gitu ya, yang setahun sekali jangan sampai nggak terjadi. Apalagi dia itu kalau sering ngomong lu kumpul lagi kostum lu mana Jide, dia doain Jide. Nah ini sekarang kita kumpul lagi keluarga Jide itu istilahnya. Karena beliau ini dia ini anak suami Jide itu paling dekat sama Jide Khadijah. Nah, karena dia ini keluarganya banyak dari kalangan non muslim, banyak belajar ngaji sama Jide yang dekat sama Jide, tinggal di rumah Jide Khadijah. Itu sebabnya dia pengen banget jangan kumpul Haji Qasim dulu katanya, kumpulnya Haji Khadijah katanya. Ya. Baik, itu aja barangkali ya. Kalau nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tik, temenin Ubay. Temenin. Eru, temenin. Untuk pada tahun ini sudah cukup lumayan dari dibandingkan dengan yang tahun kemarin. Karena kan tempatnya di sini lebih luas yang di dalam hadirin. Jadi kalau bisa nanti kalau pertemuan yang akan datang atau maksudnya pertemuan bukan tahunan. Nah, saya lupa kalau bisa pertemuannya itu tiga bulan lagi pertemuan. Jadi kira pertemuan itu harus sampai Lebaran gitu. Lebaran baru ketemu selama 3 bulan, 2 bulan saya cepat. Jadi kalau 3 bulan lumayan, kalau tidak terlalu lama. Terus prosesnya di apa jauh-jauh dari sebelumnya kita udah tahu waktu itu sudah keluarga, jadi kita akan ada persiapan. Kira-kira ganggu kalau ada gitu. Dalam itu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Masukin. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menambahkan dari Pak Ubay ini, kalau 3 bulan kemungkinan itu kedekatan gitu. Pasti sih setahun 2 kali, ada bulan sekali lagi. Terus juga kalau buat tempat, saya rasa tempat itu udah cukup, udah banyak tampung orang banyak, kira cukup pula, itu seperti tengah-tengah gitu. Pas juga sekarang masalah, saya kurang tahu ada konsumsi gimana gitu caranya. Saya dulu sih hanya ngasih ikan nggak banyak, nanti memang jadi segitu. Prosesnya gimana gitu, prosedurnya buat makan itu gimana gitu, apa ada pungutan biaya iuran setiap bulan, apa gimana gitu. Dan harus sekarang kurang lebih somat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini bisa hadir ya. Kebetulan kemana pas selamat cuti. Terus positifnya akhir-akhir ini bisa diselenggarakan rutin setiap tahun. Syukur-syukur apa namanya momentumnya juga pas gitu, pas halal bihalal. Terus kalau bisa sih bikin apa gitu biar lebih kenal, lebih dekat kan beberapa kan ngumpulnya sama keluarga sendiri gitu kan. Kalau bisa game atau apa yang kita bisa kenal dengan keluarga yang lain juga gitu. Nah itu aja sih masukannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.